Ya Bu, segitiga. Kedengeran nggak ya? Kedengeran. Pecah kelas jadi kecil-kecil. Baru ya kelas 6. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi sebelumnya, yaitu yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Ada yang sudah mengerjakan, ada juga yang belum. Jadi kan ketika saya tugas itu ada pilihan bahwa ketika dengan siswa yang sebenarnya Oke, sebentar ya. kalau lagi kan Oke. Hari ini kita collab, saya sama Bu Naila, kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Kemarin kalian sudah mempelajari bilangan bulat itu adalah apa yuk? Ya, bilangan bulat kemarin di slide PowerPoint itu kalau yang sudah buka ya, di situ contohnya adalah bilangan 1, 2, 3, ini amalnya saya buat tahu kok masuknya di sini terus mana kok dilari lagi Oke, ya. Kita akan belajar tentang bilangan bulat ya. Kelihatan ya. Kita mulai dengan mengenal bilangan bulat. Nah, dari bilangan-bilangan bulat berikut, menurut kalian manakah yang termasuk bilangan bulat? Yuk, bilangan berapa saja? Iya, benar. Bilangan yang pertama adalah bilangan 1. Yang kedua bilangan 3. Kemudian bilangan 8, negatif 6, mana lagi ya? Negatif 1. Ya, benar sekali. Jadi ini adalah contoh-contoh dari bilangan bulat. Ya. Kalau 1, 3, dan 8 adalah bilangan bulat positif, negatif 6 dan negatif 1 adalah bilangan bulat negatif. Oke, kita langsung lanjut ke bilangan bulat. Bilangan bulat istilahnya adalah B. Ya. Bisa dilihat di sini gambarnya. Ini adalah himpunan atau urutan bilangan bulat. 0 di sini tengah-tengah. Kalau ke kanan itu bilangannya dinamakan bilangan positif. Kalau di sini khususnya bilangan bulat positif. Sementara yang ke kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Bilangan 0 bukan bilangan negatif dan bukan bilangan positif. Bilangan apa ya jadinya? Bilangan netral. Oke, lanjut. Tentunya ini tidak asing bagi kalian ya. Ini adalah garis bilangan. Yang di sebelah kanan 0 positif, yang di sebelah kiri 0 negatif. Seperti tadi. Nah, bilangan di sebelah kiri dari suatu bilangan nilainya akan lebih kecil daripada bilangan di sebelah kanan suatu bilangan tersebut. Contohnya, bilangan 2 itu lebih kecil dari bilangan 4 karena bilangan 2 di garis bilangan letaknya di sebelah kirinya bilangan 4 sehingga bisa ditulis seperti ini. 2 tanda kurang dari 4. Nah,
contoh di bawah ini, kalian bisa menyisipkan tanda lebih dari atau kurang dari di antara bilangan berikut, sehingga diperoleh pernyataan yang benar. Yang A, 3 itu lebih dari 2. Nah, maka di sini tandanya lebih dari. Kemudian 0, karena letaknya di sebelah kanan negatif 1, maka nilai 0 itu lebih besar dari negatif 1. Langsung ke F saja ya. Negatif 11 itu letaknya di sebelah kiri bilangan 0. Sementara 12 terletak di sebelah kanan bilangan 0. Otomatis, nah, karena negatif 11 juga negatif dan 12 itu positif, maka nilai negatif 11 kurang dari 12. Nah, tapi kalau H, perhatikan yang H ini, negatif 11 dengan negatif 12, nah ini. Karena negatif 11, kalau di garis bilangan terletak di sebelah kanan dari negatif 12, maka nilainya menjadi lebih besar. Ini kita mengingat-ingat saja ya. Selanjutnya, operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan mengingat kembali materi dari sekolah dasar yang tentunya sudah kalian pelajari dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, sudah tutup sebenarnya. Jadi kita ingat-ingat kembali. Oke, kita mulai dari penjumlahan. Dengan cara baris berbaris. Bu Naila, mau mencoba? Ya. Di sini kita mau menghitung penjumlahan dari 4 ditambah negatif 7. Dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan sebagai berikut. Ya, ini kalau di play PowerPoint-nya, ya, nanti di sini dari titik awal kita berjalan ya, karena itu kebilangan 4, jadi kita melangkah maju. Orangnya ini maju 4 langkah, 1, 2, 3, 4, kemudian sampai di titik kedua. Karena nilai 4 positif, jadi berjalan ke kanan. Kemudian nanti karena di sini ditambah negatif 7, maka kalian berjalan mundur ke kiri dari titik 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 langkah ke kiri, kalian berhenti di titik negatif 3. Ini adalah titik akhir atau hasil dari penjumlahan 4 ditambah negatif 7, yaitu negatif 3. Selanjutnya, dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini dulu juga sudah dipelajari. Masih sama, 4 ditambah negatif 7, hampir sama dengan cara berbaris tadi. Jadi dari 0, kalau kita mau menghitung penjumlahan atau pengurangan menggunakan garis bilangan, itu dimulai dari titik atau bilangan 0. Karena di sini 4 positif, maka ke kanan. 4 ke kanan, berhenti di sini. Kemudian dari 4, kita berjalan 7 ke kiri. Nah, yang ditandai dengan garis warna merah ini. Maka berhenti di titik negatif 3, ini adalah hasilnya. Cukup mudah ya. Kemudian dengan cara seperti di atas, kita akan menentukan hasil dari negatif 7 ditambah 4. Seperti tadi kita berawal dari titik 0. 0 ke negatif 7, maka jalannya ke kiri. Ditunjukkan dengan garis merahnya ini. Garis merah berhenti di negatif 7. Kemudian, karena ini ditambah 4, maka berjalan ke kanan 4 langkah. Dari negatif 7, 1,
2, 3, 4. Nah, jadi kalian sekarang berdiri di titik negatif 3. Negatif 3 ini adalah hasil dari penjumlahan negatif 7 ditambah 4. Pertanyaannya, kalau misalkan soalnya kebetulan angkanya banyak, 1325 ditambah negatif 473. Nah, kalau pakai garis bilangan kan harus menggambar panjang sekali ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan garis bilangan untuk yang nilainya banyak, bilangan-bilangan yang nilainya banyak. Kita lanjutkan untuk sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, siapa yang masih ingat? Ayo. Dalam hati pasti sudah ada yang jawab. Asosiatif Bu, komutatif Bu, gitu ya. Oke, kita mulai yang pertama, sifat komutatif. Perhatikan A. Untuk yang pertama 2 ditambah 3 hasilnya, oke benar sekali, 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Untuk yang kedua 3 ditambah 2, ini kita balik posisinya ya, 3-nya di depan, 2-nya di belakang. Hasilnya berapa? Apakah sama? Ya benar, jawabannya sama, yaitu 5. Artinya 2 ditambah 3 dengan 3 ditambah 2 hasilnya sama. Kita lihat yang C. Negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya berapa? Bukan 7 loh ya, hasilnya adalah negatif 7. Nah, karena bilangan negatif ditambah bilangan negatif hasilnya pasti lebih negatif lagi. Nah, yang kedua juga kita balik, negatif 4 ditambah negatif 3 ya sama, hasilnya juga negatif 7. Maka apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Ternyata penjumlahan meskipun dibolak-balik hasilnya tetap sama. Sehingga secara umum sifat komutatif penjumlahan bisa dituliskan sebagai berikut. A tambah B sama dengan B tambah A, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Selanjutnya, kira-kira apa ya sifatnya? Dimulai dari huruf A. Ya, sifat asosiatif. Halo anak-anak, selamat pagi. Di sini bertemu lagi ya, saya dengan Bu Naila. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Bu Amalia tadi. Ya, sifat yang kedua dari sifat penjumlahan bilangan bulat adalah sifat asosiatif. Ayo, sifat asosiatif itu disebut juga sebagai apa? Kalau komutatif tadi kan apa? Ayo, komutatif. Komutatif itu pertukaran. Terus kalau yang asosiatif itu pengelompokan. Di mana pengelompokannya? Coba lihat ini yang A1. Yang A, yang ini ya. 2 ditambah 3 ditambah 4. 2 ditambah 3 ini kan ada di dalam kurung. Kemudian kita lihat bandingkan dengan yang 2 ditambah 3 ditambah 4, di mana 3 dan 4-nya ini yang ada di dalam kurung. Nah, untuk pengerjaannya seperti ini, kita lihat yang A1 ini 2 ditambah 3 itu kan dalam kurung, berarti nanti yang dikerjakan terlebih dahulu, berarti 2 tambah 3, 5. Kemudian ini tambah 4, 5 tambah 4 berapa? 9. Kita lihat yang kedua, 2 ditambah 3 ditambah 4. Yang di dalam kurung yang mana? 3 dan 4. Hasilnya berapa? 7. Berarti ini 2 ditambah 7 sama dengan 9. Hasilnya sama-sama 9 kan? Nah, berarti kalau yang penjumlahan itu juga berlaku sifat asosiatif. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4, di mana yang depan di dalam kurungnya adalah 2 tambah 3, sedangkan yang di belakang yang ada di dalam kurung adalah 3 dan 4. Itu hasilnya sama. Begitu juga dengan yang B ini. Coba kita lihat, yang ada di dalam kurung adalah negatif 5 ditambah 7. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Hasilnya berapa? 2 di sini. Kemudian ditambah 1. 2 ditambah 1 hasilnya 3.
Kemudian yang kedua, kita bandingkan yang ini. Negatif 5 ditambah dalam kurung 7 tambah 1. Hasilnya berapa ini? 8. Berarti negatif 5 ditambah 8 sama dengan 3. Sama-sama hasilnya 3. Berarti ini juga berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Kesimpulannya, secara umum, jika ini A plus B, A ditambah B ini, di dalam kurung ya, ini yang kita kelompokkan, kemudian ditambah C, sama dengan A ditambah yang ada di dalam kurung ini, B ditambah C. Nah, ini yang disebut sebagai sifat asosiatif penjumlahan. Paham? Nah, sifat yang ketiga adalah sifat identitas. Bagaimana sifat identitas itu? Coba ini kita lihat. Misalnya, soal yang pertama, A. 6 ditambah 0. Hasilnya berapa? 6. Kemudian yang B. 0 ditambah 12. Hasilnya berapa? 12. Yang C. 0 ditambah negatif 7. Hasilnya berapa? Negatif 7. Nah, 6, 12, dan negatif 7 itu kan bilangan yang ada di sini. Yang A ini kan ada 6-nya, yang B ada 12-nya, yang C ada negatif 7. Nah, buatlah kesimpulan dari soal di atas. Jadi gimana? Coba kita lihat yang di kotak kuning itu. Jadi, setiap bilangan jika ditambah dengan 0, maka hasilnya selalu bilangan itu. Jadi, misalnya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Hasilnya juga A. Di mana 0 itu adalah bilangan identitas penjumlahan. Jadi, berapapun nilainya, misalnya ya nanti ada 1 juta ditambah 0, berapa hasilnya? Tetap 1 juta. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, sifat yang selanjutnya adalah inverse. Inverse itu apa? Kebalikan. Ya, sebagai pengetahuan, inverse itu adalah istilah lain dari kebalikan atau lawannya. Jadi, kalau di SD dulu kan kalian sudah diajari ya, kebalikan atau lawan. Lawan dari 1 berapa? Negatif 1. Lawan dari negatif 5 berapa? 5. Yang berarti itu adalah jarak dari 0 ke 5, misalnya 5 lawannya adalah negatif 5. Berarti jarak dari 5 ke jarak dari 0 ke 5. Kemudian tetapi arahnya berlawanan, yaitu dari 0 ke negatif 5, seperti itu. Jadi misalnya ini, ada bilangan-bilangan yang terdapat di kotak hijau ini, misalnya 2009. Mana coba yang nanti lawannya 2009? Kita lihat, ini ya, negatif 2009. Nah, ketika 2009 dan negatif 2009 ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Terus kita coba lihat lagi yang mana? Ini negatif 71 ditambah mana? 71. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, berarti inverse atau lawan itu merupakan suatu penjumlahan suatu bilangan dengan lawannya yang hasilnya adalah 0. Paham? Nih, dua bilangan yang jumlahnya 0 disebut dua bilangan yang berlawanan. Jadi ini kan kita biasanya menuliskannya 5 langsung ya. Nah, itu sebenarnya juga bisa disebut kita sebut sebagai positif 5, lawannya atau inverse-nya adalah negatif 5. Kemudian yang ini, negatif 24, inverse-nya atau lawannya adalah positif 24, atau bisa kita tulis sebagai ini, kita tulis 24 saja, seperti itu. Jadi yang kotak kuning itu, jumlah dua bilangan berlawanan selalu 0. Jadi untuk setiap bilangan bulat A
dengan ini. A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Seperti itu. Yang kelima, sifat tertutup. Hasil penjumlahan bilangan bulat adalah bilangan bulat juga. Ya enggak? Ya dong pastinya. Nih, coba lihat contohnya ya. 5 adalah bilangan bulat. Ya enggak? Kenapa 5 bisa disebut sebagai bilangan bulat? Karena dia positif, ya. Terus yang negatif 7. Itu negatif 7 adalah bilangan bulat. Kenapa disebut sebagai bilangan bulat? Karena dia masuk dalam kumpulan himpunan bilangan bulat. Karena dia juga negatif. Nah, 5 dan negatif 7 itu kan sudah jelas bilangan bulat. Nah, ketika dijumlahkan 5 ditambah negatif 7, itu kan hasilnya berapa itu? Negatif 2. Nah, negatif 2 itu kan juga bilangan bulat ya. Karena negatif itu juga termasuk dalam kumpulan bilangan bulat. Jadi, ini 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Ya, seperti itu. Jadi, anak-anak coba diperhatikan, kalian sudah menyiapkan alat tulisnya kan? Nah, ini kesimpulannya. Jumlah dua bilangan positif adalah bilangan positif. Contohnya, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ya enggak? 3 itu bilangan bulat positif, yang 5 itu bilangan bulat positif. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Oke, masuk ya. Terus lanjut yang kedua. Jumlah dua bilangan negatif adalah bilangan negatif. Contohnya, negatif 4 ditambah negatif 9 sama dengan negatif dalam kurung 4 ditambah 9 sama dengan negatif 13. Kok bisa Bu? Ya bisa, kan itu kalau negatif ketemu negatif, kalau penjumlahan hasilnya adalah negatif. Ya, semakin ke kiri ya, kan negatif ditambah negatif, itu kan berarti ada di sebelah kiri, kemudian ditambah dengan yang di sebelah kiri, hasilnya berarti semakin ke kiri. Terus yang selanjutnya, jumlah bilangan positif dengan negatif adalah selisih kedua bilangan itu dengan tanda mengikuti tanda yang lebih besar. Gimana maksudnya? Coba lihat contoh yang di bawahnya. 5 itu kan bilangan positif ya. Ditambah negatif 8. Negatif 8 juga bilangan bulat tetapi dia negatif. 5 dan 8 itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 8 ya. Berarti 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Dan tandanya mengikuti yang besar. Yang besar yang mana? 8. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Itu ya. Nih, untuk trik penjumlahan secara mudahnya seperti ini. Kan tadi hasilnya angka-angkanya kan kecil ya. Ketika kalian mendapatkan angka kecil, kalian bisa menggunakan apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ama? Menggunakan garis bilangan. Tapi gimana kalau misalnya angkanya besar-besar seperti ini? Apakah cukup kalian menggunakan garis bilangan? Nggak cukup Bu, panjang, nggak bisa terjangkau sama bukunya gitu ya. Nah, makanya di sini kita berikan trik penjumlahan. Gimana caranya? Coba lihat. Ini kan ada 475 ditambah 87. Besar banget ya angkanya ya, banyak itu ya. Kalau digambar di garis bilangan tidak cukup. Berarti coba lihat ini. Yang depan positif, yang belakang juga positif. Berarti tinggal kita jumlahkan. Berarti hasilnya 562. Terus yang kedua. Di sini bilangan positif ditambah yang belakang bilangan negatif. Gimana caranya? Kok ini ada positif, yang belakang ada negatif? Berarti yang besar dikurangi yang kecil, kemudian tandanya mengikuti yang besar. Jadi yang besar berapa? 475. Di sini 475 dikurangi
87. Hasilnya 388. Tandanya mengikuti yang besar. Yang besar berapa? 475. Berarti dia kan positif. Berarti hasilnya adalah positif 388. Berbeda dengan yang ini. Tandanya yang depan negatif, yang belakang positif. Gimana kalau penjumlahan dengan berbeda tanda? Berarti 87 dikurangi 475. Tandanya mengikuti yang besar, gitu ya. Berarti di sini hasilnya negatif 388. Ini ada corak lagi. Macamnya yang depan negatif, yang belakang juga negatif. Berarti penjumlahan bilangan negatif gimana? Hasilnya adalah negatif. Tinggal bilangannya ini yang 475 ditambah 87. Hasilnya 562. Tandanya negatif mengikuti keduanya karena keduanya adalah bilangan negatif. Hasilnya negatif 562. Paham sampai sini anak-anak? Ini untuk hanya mengulang ketika kalian SD. Jadi ya dibuka juga buku SD kalian ya. Selanjutnya yaitu pengurangan. Sebelumnya kita udah tahu bahwa positif itu lawannya negatif, ya enggak? Ya. Terus negatif lawannya positif, itu juga sama ya. Demikian juga dengan tambah, lawannya adalah kurang, atau kurang lawannya tambah, seperti itu. Contohnya, ini 6 dikurangi 2 sama dengan berapa? 4. Mudah sekali ya untuk pengurangan ini. Gimana? Yang 6 dikurangi 2 itu artinya positif 6 dikurangi positif 2 sama dengan positif 4. Sedangkan misal yang ini 6 ditambah negatif 2 sama dengan, itu sama aja ketika kita membacanya positif 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4 atau positif 4. Ini kan hasilnya sama ya. Nah, dari jawaban di atas ternyata ini kita lihat 6, di sini kan 6, dan di sini positif 6 juga sama. Positif 6, positif 6, positif 6. Kemudian tandanya coba ikuti yang ini. Dikurangi, berarti sini dikurangi. Nah, kalau yang ini kan positif 2. Positif 2 dari mana? Dari yang ini. Ini positif 2. Berarti positif 6 ditambah negatif 2. Karena apa? Di sini nih. Di sini kan dari negatif. Maaf, ini pengurangan. Kemudian di sini diganti jadi penjumlahan. Ingat, di sini positif, lawannya apa? Negatif. Berarti positif 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Atau ini 6 dikurangi 2 sama dengan 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan hal berikut ini. Kan ini soalnya seperti ini ya. Positif 6 dikurangi positif 2 sama dengan positif 4. Sama dengan 4 ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, mengoperasikannya, kita lihat karena ini dia pengurangan, berarti coba kita lihat ya, yang depan tetap, karena ini positif berarti tetap positif. Kita alihkan dia ke operasi penjumlahan. Berarti yang ini, pengurangan ini jadi penjumlahan. Kemudian yang belakang positif 2 jadi lawannya. Lawan positif 2 berapa? Negatif 2. Nah, di sini kita bisa menghitung positif 6 ditambah negatif 2 sama dengan positif 4. Sama dengan 4. Gitu ya. Nih, coba kita lihat
Dengan terlebih dahulu merubah ke bentuk penjumlahan, hitunglah hasil dari pengurangan ini. Jadi, misal ini 6 dikurangi negatif 2. Hasilnya berapa? Ayo. Sudah tertulis di situ ya, 8. Gimana caranya? Ini, kan ada perintah di sini, ubahlah ke bentuk penjumlahan. Ini kan pengurangan ya. Kita ubah ke penjumlahan. Berarti misalnya ini 6. 6 tetap, yang pengurangan ini jadi penjumlahan, ini 6, positif 6 tetap, pengurangan jadi penjumlahan, jumlah, kemudian yang belakang, negatif 2 jadi lawannya, berapa? Berarti positif 2, berarti hasilnya positif 6 ditambah positif 2 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi, ini positif 6 dikurangi negatif 2 sama dengan 6 dikurangi negatif 2 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Ini cara mudahnya ketika di sini pengurangan kok ketemu negatif, kita langsung ubah jadi penjumlahan. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Selanjutnya, untuk yang pengurangan tidak asosiatif. Ya, sifat untuk yang pengurangan ini tidak asosiatif. Maksudnya gimana, Bu? Coba kita lihat dulu contohnya. Asosiatif tadi apa? Pengelompokan ya. Nah, ini kita kelompokkan yang depan. 8 dikurangi 3, kemudian dikurangi 1. 8 dikurangi 3 berapa? 5. Kemudian dikurangi 1. Berarti di sini 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Coba kita lihat. Ini yang kita kelompokkan yang ada di belakang. 3 dikurangi 1 ya yang kita kelompokkan yang ada di dalam kurung. Berarti 8 dikurangi dalam kurung 3 kurangi 1. Berarti sama dengan 8 dikurangi 3 kurangi 1 berapa? 2. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kita lihat ini hasilnya. Yang depan, yang atas ini, yang kita kelompokkan 8 dikurangi 3. Dikurangi 1, hasilnya 4. Nah, sedangkan yang belakang, yang bawah ini, yang dikelompokkan yang belakang. Yang dikelompokkan itu kan yang 3 kurangi 1. Ternyata hasilnya berbeda. Yang atas 4, yang bawah 6. Jadi, kan karena ini pengurangan, hasilnya ini yang di belakang berbeda, maka pengurangan tidak asosiatif. Jadi, yang asosiatif tadi hanya penjumlahan. Nih, yang selanjutnya, coba kita lihat. 40 dikurangi 10, yang kita kelompokkan yang depan. Hasilnya 30, baru dikurangi 35. Berarti 30 dikurangi 35 berapa? Negatif 5. Yang bawah, ini yang kita kelompokkan yang belakang. 10 dikurangi 35. Berarti hasilnya negatif 25. 40, ini dari sini ya, 40 dikurangi negatif 25, diperoleh dari 10 dikurangi 35. Hasilnya berapa ini? 40 dikurangi negatif 25. Ini pengurangan ketemu negatif berarti jadi penjumlahan. Berarti 40 ditambah 25 sama dengan 65. Kita lihat, yang atas negatif 5, yang bawah 65. Apakah dia sama? Hasilnya berbeda ya. Nah, di sini juga tidak berlaku untuk asosiatif. Jadi, kesimpulannya, jika dalam kurung ini A dikurangi B dikurangi C tidak sama dengan, ini berbeda ya, dengan A dikurangi dalam kurung B dikurangi C. Jadi pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif. Nih, selanjutnya untuk yang trik pengurangan. Sini ada bilangan positif.
Kemudian di sini juga positif. 475 dikurangi 87. Hasilnya berapa? 388. Mudah ya, ini tinggal langsung mengurangi saja. Nah, ini kita lihat yang bawahnya. Misal 475 dikurangi negatif 87. Di sini pengurangan, yang sini ada negatif. Berarti langsung kita ubah jadi penjumlahan. Nah, di sini ada penjumlahan. Berarti tinggal 475 ditambah 87. Hasilnya 562. Paham? Terus ini yang ketiga, negatif 475 dikurangi 87. Gimana caranya? Ini kita lihat, yang depan tetap, berarti tetap negatif 475. Kemudian yang pengurangan ini jadi penjumlahan di sini. Kemudian yang 87 itu kan dia positif ya. Jadi lawannya, lawan dari 87 berapa? Negatif 87. Nih ditulis di sini ya. Berarti negatif 475 ditambah negatif 87 hasilnya berapa? Ingat tadi operasi dari penjumlahan. Di sini negatif ditambah negatif hasilnya negatif juga. Tinggal yang bilangan ini dijumlahkan. Berarti hasilnya negatif 562. Ini coba yang terakhir. Negatif 475 dikurangi negatif 87. Kita lihat. Ini ada pengurangan. Berarti nanti di sini kita tetap negatif 475. Kita tulis di sini negatif 475. Kemudian di sini ada pengurangan, jadi penjumlahan. Terus di sini negatif 87. Lawan negatif 87 berapa? Positif 87. Kita tulis di sini. Nah, jadi di sini ada sudah kita tuliskan negatif 475 tambah 87. Ingat cara operasi hitung saat penjumlahan tadi. Gimana? Karena di sini ada satu negatif, berarti bilangannya tinggal dikurangi. Jadi 87 dikurangi 475. Tandanya mengikuti yang besar. Yang besar yang mana? 475. Berarti hasilnya adalah negatif 388. Gitu ya. Coba ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada coba kalian chat aja di link untuk percakapan itu di kolom percakapan, nanti kalian bisa bertanya, Bu itu maksudnya apa, kecepatan Bu apa, diulangi Bu, kayak gitu. Tapi ini ya, jangan sampai kamu terganggu terus nggak konsentrasi mendengarkan apa yang saya jelaskan. Kita lanjut. Untuk yang perkalian. Nih, kita ingat-ingat dulu perkalian itu seperti apa? Pengertian perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contohnya, nomor 1, 2 ditambah 2 ditambah 2. Angka 2 ini ada berapa? Ada 3. Nah, karena di sini ada 1 suku, 2 suku, 3 suku. Suku itu ini loh, maksudnya ini ada satu angka, seperti itu. Jadi ini ada 3 suku. Kita tulis 3 kali. Ini angkanya berapa? 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau kita lihat di garis bilangan, misal ini. Ini 0. Misalnya ada garis bilangan seperti ini ya. Kita dari 0.
karena di sini ada 3 suku, berarti kita misalnya di sini kita misalkan kita loncat ya untuk perkalian. Misal di sini loncatan ke 1. Karena di sini 2 berarti 0 ke 2. Oke. Terus berarti kan dia baru loncat 1 kali. Padahal di sana ada 3 suku, berarti kita loncat 3 kali. Berarti loncatan kedua. Kedua lagi nih, loncat kedua berarti sampai ke angka 4. Loncatan ketiga berarti sampai ke 6. Jadi ini hasilnya 3 kali 2 sama dengan 6. Misal, kalau yang nomor 2, negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Berapa suku? 3 suku. Berarti di sini tulis dulu berapa sukunya. 3 kali angkanya yang belakang ini adalah angka yang tertulis di sini. Berarti negatif 2. 3 kali negatif 2 berapa? Negatif 6. Gimana caranya Bu kalau dibilang garis bilangan? Kita lihat. Pangkalnya di 0 ya. Kemudian karena dia loncat 3 kali, terdapat 3 suku ya ini. Jadi kita loncat 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Kebilangan berapa Bu loncatnya Bu? Nah, ini kan kita di depannya adalah negatif 2. Negatif 2, negatif 2. Berarti yang pertama keloncat adalah negatif 2. Di sini. Loncatan pertama ke negatif 2. Loncatan kedua. Twing, sini. Ke negatif 4. Terus, masih ada satu lagi Bu, satu suku lagi. Berarti kita loncat 1 kali lagi. Segini. Teng. Nah, sini adalah negatif 6. Gitu ya anak-anak. Paham? Nah, coba misalnya ini. Tuliskan dalam bentuk perkalian. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah titik ditambah 5. Maksudnya titik-titik ini apa? Ini untuk menyingkat saja ya. Ketika kalian nanti misalnya sampai berapa suku? Kalau ini kan sampai 12 suku. Berarti nanti kita 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai tambah 5 ini 12 kali. Berarti 12 dikali 5. 12-nya ini dari mana, Bu? Banyaknya suku ini. Berapa kalinya? Terus 5-nya ini adalah angka yang tertulis di sini. Jangan sampai kebalik ya. Nih, jadi misalnya ada suatu bilangan A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A yang banyak banget, misalnya sampai dengan N suku atau sama dengan N buah ya. Berapa banyak sukunya di sini? Berarti sama dengan N suku dikali A. Ini adalah sukunya, banyak sukunya. Kemudian yang ini adalah A. A itu adalah bilangan yang tertulis di sini. Ini sama untuk yang ini. Saya coba jelaskan yang ini. Negatif 7 ditambah negatif 7 ditambah negatif 7. Nah, ini ada berapa suku? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti sukunya ada 9 kan? Nah, ini kita lihat yang C. Karena ada 9 suku, berarti kita tulis 9 dikali tulis angka yang di sini tertulis berapa? Negatif 7. Berarti 9 dikali negatif 7, negatif 63. Jadi kalau di sini K ditambah K ditambah K ditambah K. K-nya ini ada berapa anak-anak? K-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 K, berarti ini ada 8 suku, berarti 8 dikali K. K-nya ini yang tertulis di sini. Seperti itu. Coba ini kita lihat. Soal ceritanya. Misal ada si Ali tinggal di kota A. Jarak kota A ke kota B adalah 12 km. Pada suatu hari si Ali
Si Ali berjalan 2 kali dari kota dari A ke B. Tentukan jarak yang ditempuh Ali. Kan Ali itu tinggal di kota A. Kemudian jarak A ke kota B itu 12 km. Nah, si Ali itu tepatnya tinggalnya itu di sebelah sana. Jaraknya 12 km. Nah, si Ali itu mau ke tempat si yang temennya yang di kota B itu. Nah, jaraknya berapa kalau dia bolak-balik? Berarti nanti 2 dikali 12 km dikali 2, berarti 48. Nih, sekali berkunjung pulang pergi itu seperti ini ya. 2 kali 12 km. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, seperti penjumlahan, di perkalian bilangan bulat itu juga ada sifat-sifatnya. Yang pertama adalah bersifat tertutup. Tertutup itu artinya sama-sama berada di dunia yang sama, ya. Gini contohnya, perkalian bilangan-bilangan bulat pasti hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Jadi bilangan-bilangan bulat itu kan dalam satu dunia bilangan bulat. Nah, kalau mereka dikalikan hasilnya itu juga jawabannya pasti ada di dunia bilangan bulat itu sendiri. Contohnya, bilangan 7 itu bilangan bulat. Ya, dia ada di dunia bilangan bulat. 12 juga ada di dunia bilangan bulat. Nah, 7 dan 12 dikalikan hasilnya adalah 84. Dan 84 itu juga berada di dunia bilangan bulat. Itulah artinya bermakna bersifat tertutup. Jadi dia nggak masuk ke dunia lain, dia nggak masuk ke dunia pecahan, tapi tetap masuk di dunia bilangan bulat. Yang kedua adalah sifat identitas. Jika suatu bilangan bulat kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, ya kan? Contohnya di sini 6 kali 1 hasilnya adalah 6. Kemudian, jika 1 kita kalikan dengan negatif 243, maka hasilnya sama juga negatif 243. Sehingga setiap bilangan bulat dikali dengan 1, hasilnya selalu bilangan itu sendiri. Atau kita bisa menuliskan A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Artinya 1 adalah bilangan identitas perkalian. Ya, kalau penjumlahan tadi identitasnya 0, kalau perkalian identitasnya 1. Sifat komutatif. Sama dengan dengan operasi penjumlahan, di operasi perkalian pun juga ada sifat komutatif. Perhatikan di nomor 1, 2 kali 4, hasilnya 8. 4 kali 2, hasilnya juga 8. Dibolak-balik hasilnya sama. Nomor 3, 5 kali 7, hasilnya 35. 7 kali 5 pun hasilnya adalah 35. Kesimpulannya, sifat komutatif perkalian, jika suatu bilangan A dan B adalah bilangan bulat, A kali B hasilnya akan sama dengan B kali A. Nah, ini tipsnya, silakan diperhatikan. Bilangan positif kali bilangan positif, hasilnya pasti bilangan positif. Nomor 2, jika bilangan positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Contohnya, 5 dikali negatif 3, hasilnya adalah negatif 15. Sama seperti nomor 2, untuk nomor 3, jika bilangan depannya negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya juga bilangan negatif. Sementara yang terakhir, jika ada bilangan negatif dan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Sifat ketiga adalah sifat asosiatif. Sama dengan sifat asosiatif penjumlahan, kita lihat di contohnya langsung. Jika bilangan 2 kali 3 dikurung terlebih dahulu, hasilnya 6 dikalikan 7. 6 kali 7 hasilnya adalah 42. Di ruas kanan kita lihat yang dikurung adalah 3 kali 7. 3 kali 7 hasilnya adalah 21.
kemudian kamu kalikan 2, 2 kali 21 hasilnya juga 42. Artinya ruas kanan dan ruas kiri memiliki hasil yang sama. Maka sifat asosiatif berlaku untuk perkalian. Sifat distributif. Nah, ini cukup membantu kalian ketika mengerjakan soal ya. Perhatikan di A. 2 kali dalam kurung 4 ditambah 5. Kalau kita menghitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, dijumlahkan maka 4 tambah 5 hasilnya 9, 2 kali 9 hasilnya adalah 18. Kemudian ada alternatif cara yang B. Jadi masing-masing yang berada di dalam kurung dikalikan dulu dengan bilangan 2. 2 kali 4 sama 2 kali 5. Hasilnya adalah 8 ditambah 10 sama dengan 18. Ini artinya baik A dan B itu memiliki hasil yang sama yaitu 18. Maka 2 kali 4 tambah 5 yang di dalam kurung ini bisa juga diubah menjadi perkalian 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Nah, itu namanya adalah sifat distributif. Lanjutannya, ya, contohnya A ini ya, 7 kali 6 ditambah 4 kali 7. Karena sama-sama ada bilangan 7, maka bilangan 7-nya ini bisa kalian keluarkan dari kurung. 7 kali, kemudian 6 dan 4-nya yang dimasukkan dalam kurung. Dan diperhatikan di tengah-tengah ini tandanya adalah penjumlahan. Maka di sini, di antara 6 dan 4 itu tandanya plus. 7 kali 10 hasilnya adalah 70. Nah, itu adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan di sini tandanya plus. Bagaimana dengan distributif perkalian terhadap pengurangan? Ya. Hampir sama dengan penjumlahan, hanya di sini yang berada di dalam kurung ini tandanya adalah kurang, ya, dikurangi, bukan dijumlahkan. Maka penjabarannya juga sama. Ketika A dikali dalam kurung B kurangi C, maka A dengan B dikalikan terlebih dahulu. Ini A kali B ya. Jadi di sini A kali B. Kemudian A dikalikan dengan C. A kali C. Nah, di sini tandanya negatif ya anak-anak atau dikurangi. Maka di sini juga tandanya dikurangi. Itu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini cara cepat menghitung. Saya kasih contoh yang nomor A dulu aja ya. Jika ada perkalian 15 kali 15, tentunya kita bisa menggunakan perkalian yang cukup mudah dihitung. 15, biar mudah dihitung, kita tambahkan dengan bilangan 5. Ini kita manipulasi sendiri. 15 tambah 5 hasilnya adalah 20. Kemudian 15 yang belakang itu dikurangi dengan bilangan yang sama dengan yang depan 5 tadi. Di sini dikurangi dengan 5. 15 kurangi 5 hasilnya adalah 10. Nah, bilangan belakangnya 5 dan 5 ini kita gunakan di belakang. Nanti ditambahkan 5 dan 5 ini dikalikan juga. Sehingga kita dapatkan 20 kali 10 adalah 200. 200 ditambah dengan 5 kali 5-nya tadi 25. Maka dijumlahkan hasilnya adalah 225. Oke, selanjutnya adalah tentang pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Perhatikan nomor 1, jika bilangan 4 kali 2 hasilnya 8, maka kita bisa menyebutkan bahwa 8 jika dibagi 2 hasilnya adalah 4. Begitu juga jika 8 dibagi 4 hasilnya adalah sama dengan 2. Contoh nomor 3, jika bilangan A dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 12. Maka kita bisa membuat kalimat 12 jika dibagi 4 hasilnya adalah bilangan A. Di mana bilangan A itu bisa kita hitung hasilnya adalah 3. Itu adalah konsep pembagian ya. Oke, ini cara membagi. Banyak cara ya untuk melakukan pembagian, salah satunya adalah seperti ini yang awam digunakan. Jadi 6.328 dibagi 7. Langkahnya 6 ini kamu bagi dengan 7. Nah, 6 dibagi 7 hasilnya adalah 0 karena tidak bisa dibagi. Kemudian ini ditulis saja tetap 0 kali 7 dibalik ketemunya adalah 6.
6 dikurangi 0 hasilnya 6. Nah, 6 diturunkan. Kemudian ini bilangan 3-nya diturunkan 1. Hasilnya ada 63. 63 kalian bagi dengan 7 hasilnya adalah 9. 9 dibagi 7, dikali 7 hasilnya ya 63. Kemudian dikurangi hasilnya adalah 0. Kalau sudah, karena ini selanjutnya 0 ini kan tadi sisanya 0. 0 kita bagi dengan 7. 2 ya. 2-nya diturunkan dulu. 2 diturunkan dulu. 2 dibagi 7. Hasilnya adalah 0 karena tidak bisa dibagi. Nah, kemudian 0 ini kita kalikan dengan 7. 0 kali 7 hasilnya adalah 0. Maka ketika 2 diturunkan di sini, jadi dia 2, di sini harusnya ada 2, 2 kurangi 0 hasilnya adalah 2. 2 ini kemudian 8-nya diturunkan, 28. 28 dibagi 7, habis ya, ketemunya adalah 4. 4 kali 7 hasilnya juga 28. Dikurangi, nah di sini sisanya 0, artinya sudah habis, maka hasil pembagiannya adalah 0904. Nah, 0-nya yang depan ini kita hilangkan saja, jadi jawabannya 904. Oke, untuk bilangan untuk pembagian, nah kalau tadi seperti perkalian, kalau positif dibagi negatif itu hasilnya juga negatif. Negatif bagi positif, negatif juga. Tapi jika positif bagi positif hasilnya positif, negatif bagi negatif juga hasilnya adalah positif. Nih, jika tadi 5 kali 1 ketemunya adalah 5, maka 5 dibagi 1 hasilnya juga 5, alias bilangan itu sendiri. Kemudian, jika ada suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya pasti 1. Contohnya 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ingat ya, bukan 0 tapi 1. Dan pembagian hasilnya 1. Nah, ini untuk bilangan 0, dibagi suatu bilangan tertentu hasilnya selalu 0. 0 dibagi 7 hasilnya adalah 0. Namun jika kebalikannya 7 dibagi 0 maka hasilnya adalah tidak ada jawabannya. Oke, itu tadi tentang operasi hitung bilangan bulat. Jika nanti ada yang mau ditanyakan bisa lanjut di chat aja ya atau di grup masing-masing. Saya akhiri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.